Di tengah isu ketahanan pangan, pemirsa, mulai dari stok beras, harga beras yang merangkak naik, dan yang baru-baru ini terjadi adalah temuan adanya beras yang diduga mengandung plastik atau sintetis beredar di pasar. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, sudah ada narasumber Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, IG Ketut Astawa. Selamat siang, Mas Agung. Selamat siang. Ketut, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kalau kita lihat, Pak Ketut, ini sedang ramai ya beredar soal temuan beras sintetis di beberapa kota di Sumatera seperti Medan dan Bukit Tinggi. Kemudian viral juga di jejaring sosial begitu karena ada videonya yang mengepalkan nasi kemudian dilempar ke lantai tapi ternyata malahnya bumping begitu ya. Ini follow up-nya seperti apa, Pak? Apakah Bappenas sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti misalnya Pemkot di wilayah tempat begitu maupun Satgas Pangan? Baik, terima kasih Mas Agung. Sebenarnya saya lurusin dulu, bukan temuan beras sintetis barangkali, Mhm. tapi diduga karena masyarakat belum mengetahui benar sehingga diduga itu beras sintetis. Mhm. Sehingga banyak yang menyebarkan. Namun kan sudah dilihat di beberapa tempat, beberapa informasi pada saat tersebar isu hoax pertama kali di jejaring sosial, sebenarnya kami sudah bergerak meminta teman-teman di daerah, karena paling dekat kan teman-teman Dinas Ketahanan Pangan di daerah, untuk melakukan pemantauan. Juga kami sudah meminta Bulog juga memastikan prosedur keamanan pangan importasi beras melalui Bulog. Mhm. Jadi benar apa yang disampaikan tadi Pinwil Bulog Medan, bahwa importasi Bulog itu melalui screening yang sangat ketat. Pada saat pertama kali di lokasi negara tersebut dilakukan pemeriksaan oleh KSO namanya, gabungan antara Skopindo dan Surveyor, melakukan pemeriksaan terkait kuantitas dan kualitasnya. Kemudian nyampe di Indonesia juga dilakukan lagi pemeriksaan kualitas maupun kuantitas oleh PT Skopindo. Saya rasa dengan kondisi tersebut dan kami yakinkan berdasarkan data-data dan informasi, semua beras Bulog melalui screening yang ketat sehingga sangat kecil kemungkinan untuk melewati screening yang begitu ketat sehingga beras sintetis masuk. Itu yang kami tanggapi, dan sekali lagi untuk isu-isu ini kami sebenarnya informasi sekecil apapun kami Mhm. tanggapi, apalagi informasinya negatif, sehingga cepat kami tanggapi. Kami minta teman-teman di daerah Dinas Pangan untuk menindaklanjuti, termasuk Oke. juga kami minta berkoordinasi dengan Satgas Pangan setempat. Tetapi Bappenas punya keyakinan bahwa itu kecil kemungkinannya bahwa itu adalah beras sintetis begitu karena sudah setiap beras yang masuk dari luar sudah melalui proses screening yang begitu ketat sehingga harusnya sudah sesuai dengan standar yang ada di negara kita begitu ya. Ya, kami Kak. yakini begitu karena memang kami ulang-ulang bertanyanya, ulang-ulang bertanya, ulang-ulang memantau, sekaligus bagaimana Mhm. SOP-nya itu dijalankan oleh Bulog. Oke. Jadi rasanya ini, tapi begini, tetap Pak Ketut, kita harus tapi kami dengar evaluasi. Kita sampel khususnya yang di Binjai begitu yang kemarin juga sempat viral, sempat dibawa sampelnya kemudian akan diteliti di uji laboratorium, benar demikian? Betul, jadi yang paling bagus kita tetap uji semua. Mhm. Jadi kan kadang-kadang ada beras yang kandungan zat tertentunya yang lebih banyak sehingga dia akan Mhm. sangat pulen, kandungan zat tertentunya lebih kurang, dia akan lebih seperti apa, itu kan teman-teman di BP POM maupun teman-teman di lab yang akan mengetahui. Oke, tetapi Sehingga hasilnya belum dia ada ya, belum keluar bisa hasil uji laboratoriumnya? belum, kita menunggu sebentar. Yang jelas kan gampangnya begini Mas Agung. Kalau Mhm. plastik kita bikin aja sendiri, kemudian kita rebus, kan nggak akan berubah dia, Mhm. nggak akan berubah plastik itu. Namun demikian tetap kita harus berdasarkan hasil penelitian, karena Oke. bagaimanapun sedikit informasi yang memastikan kebenaran ada tidaknya harus kita berdasarkan uji lab, itu jauh lebih tepat. Oke, kita masih menantikan kalau begitu ya uji labnya biar Ya, ilmiah betul. saja yang menjawabnya mungkin nanti begitu Pak Ketut Betul, ya. harus begitu. Oke. Betul, harus begitu. Oke, Pak Ketut, ada yang bilang beras sintetis ini adalah beras diimpor dari Cina. Ini setidaknya ini yang beredar begitu di lapangan begitu ya. Namun Pak Arief Prasetyo dan juga Bulog Sumut ini kemarin sempat menepi spekulasi ini, di mana beras yang diimpor ini sudah masuk melalui pengawasan ketat seperti tadi Pak Ketut bilang begitu. Tetapi apa mungkin ada potensi yang ini masuk secara ilegal?
Saya tidak mengarah ke sana karena memang Mhm. Bulog selama Karena kan ini kalau yang masuk saat di ini ilegal sampai itu saat kan ini ada screening yang ketat gitu ya. Tapi jangan-jangan ini ada yang masuk ya secara ilegal yang tidak melalui proses screening, mungkin nggak? kita kan belum tahu pasti nih berasnya. Mhm, Kalau saya masih yakin ini beras di Perbulog ini sangat bagus dengan screening yang ketat. Karena mhm. selama ini kita belum mengimpor dari Cina, kita baru menjajaki, jadi belum ada barang masuk dari Cina sebenarnya. Jadi Oke. makanya kalau menurut saya, kalau misalkan ada peluang penyelundupan nggak? Ya kalau penyelundupan semua ada peluang, tapi menurut saya kalau khusus untuk beras apalagi disebutkan itu beras SPHP, kami yakinkan bahwa screeningnya sangat ketat. Proses yang kami sampaikan Oke. tadi sangat ketat sehingga setelah masuk pun mereka ambil lagi ujinya, mereka uji lagi ke lapangan. Jadi Oke. menurut saya, jadi kondisi itu sangat kecil kemungkinan dilakukan tadi ada beras sintetis. Karena Tetap memang kalau beras berkeyakinan sintetis kan demikian ya. Meskipun kemarin cepat juga. katanya kami dengar juga ada di salah satu wilayah juga seorang ibu yang juga sempat merasakan sakit begitu setelah memakan nasi. Ibu tersebut padahal sudah sempat berobat tapi tidak sembuh-sembuh gitu. Belakangan mungkin menyadari ternyata ada yang aneh dari bentuk berasnya atau seperti apa gitu. Anda tetap berkeyakinan bahwa ini Ya, sebetulnya. memang Mhm. begini, semua itu harus kita terima informasinya. Jadi, tapi tidak boleh langsung diambil. Kita harus teliti benar nggak ibu itu makan nasi apa dan lain. Kan harus kita cek dulu. Yang Baik. paling bagus menurut saya semua informasi kita tanggapi dengan cepat. Kita lakukan evaluasi, kita cari bila perlu dan kita temukan kalau memang benar kejadiannya kita harus terbuka. Kalau memang tidak ada, kita informasikan memang tidak ada. Itu Mhm. yang paling bagus. Yang jelas kita percaya bahwa semua pihak saat ini sudah langsung bergerak untuk menangani hal ini begitu ya. Tidak tinggal diam, langsung melakukan upaya-upaya tertentu untuk menangani ini. Tapi bicara soal beras nih Pak, baik ketersediaan maupun harga gitu, gimana ketersediaan stok dan cadangan nasional saat ini Pak Ketut? Mengingat Secara banyak prinsip kalau petani yang ya, kita tahu ini kan kemarau, kemudian akhirnya ya. gagal panen begitu gara-gara fenomena El Nino. Kondisinya sekarang gimana beras ini? Aman atau tidak nih? Ya, terima kasih. Kalau bicara cadangan pangan nasional, artinya cadangan pangan nasional itu kita Mhm. bagi empat, ada yang di pemerintah pusat, kabupaten, kota, provinsi, kemudian ada di masyarakat. Itu secara nasional kita relatif cukup. Namun yang perlu kita top up adalah cadangan pangan pemerintah, karena cadangan pangan pemerintah itu bisa digunakan dalam rangka mengantisipasi gejolak harga atau penetrasi gejolak harga, intervensi misalkan. Yang kedua, apabila ada disaster misalkan kita bisa memberi bantuan, termasuk juga memberikan bantuan pangan. Itu fungsi daripada cadangan pangan pemerintah. Nah, yang perlu di top up itu adalah cadangan pangan pemerintah. Namun Oke. memang dengan adanya dampak El Nino yang kita alami dan informasi dari BMKG kan akan agak memanjang sedikit sampai bulan, diprediksi sampai bulan Februari El Nino moderatnya, sehingga memang ada peluang sedikit bergeser masa tanam. Nah, ini pasti Mhm. akan sedikit mempengaruhi daripada produksi kita. Namun demikian, dengan kecepatan mengambil keputusan dalam rangka penguatan cadangan pangan pemerintah, saya kira ini kita bisa akan mengendalikan. Nah, terkait dengan harga, memang Mas Agung, posisi harga itu posisinya dari inputan, dari GKP-nya relatif sudah tinggi. Artinya GKP kita, sedulur-sedulur petani kita sebenarnya nyaman melakukan produksi saat ini. Mereka memperoleh harga GKP antara 7.200 bisa sampai 7.800. Sehingga saya langsung pernah ke lapangan dan memantau juga mengetahui bahwa harga beras di penggilingan padi itu sudah 12.500 sampai 12.800. Sehingga memang kondisi ini akan menyebabkan di tingkat konsumen relatif agak tinggi di atas harga eceran tertinggi yang kita tetapkan. Oke, tim Demikian. kami di lapangan sempat bertanya begitu kepada salah satu pasar di wilayah Jawa Tengah begitu kalau tidak salah, menyebutkan bahkan katanya ada salah satu pedagang yang sudah berjualan selama 20 tahun dan baru kali ini adalah kenaikan harga yang tertinggi katanya. Hingga saat ini tapi tadi Anda menyebut juga Pak Ketut bahwa terus dilakukan stabilisasi harga agar tidak bergejolak di lapangan, tetapi tampaknya stabil. Cuman kalau kita lihat nggak turun-turun Pak gitu. Gimana? Apa solusi pemerintah kalau gitu? Bisakah kemungkinan ini beras kita tekan lagi harganya suatu hari nanti?
Ya, terima kasih Mas Agung. Intinya begini, pemerintah melakukan segala upaya, jangka pendek, menengah, dan panjang dilakukan. Dari sisi jangka pendek, kami, Badan Pangan Nasional, menyiapkan bantuan pangan untuk 21,3 juta KPM, kemudian juga melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga beras medium, yang setiap saat kita jual di pasar juga ada pendamping harga beras. Artinya beras medium dijual, beras SPAP dijual di pasar-pasar nasional juga ada, sehingga sekali lagi masyarakat selain penerima KPM juga memperoleh harga yang wajar dengan membeli beras SPAP sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, kemudian jangka menengahnya juga kita lakukan, otomatis kami kolaborasi dengan teman-teman Kementan, mereka menyiapkan bagaimana melakukan penyesuaian pola tanam tatkala menghadapi El Nino. Artinya sebagaimana arahan Bapak Presiden, arahan informasi dari teman-teman Kementan, bagaimana penguatan embung, penguatan irigasi, penguatan pupuk dan lain sebagainya itu sedang disiapkan oleh teman-teman Kementan, sehingga dalam rangka proses atau menghadapi suasana sedikit perpindahan masa tanam, kita juga sudah siap untuk mengantisipasi 2024. Saya yakin pasti akan ada penyesuaian harga, namun demikian untuk menurun secara drastis mungkin kita harus bekerja keras, karena pada intinya dengan penguatan produksi, semakin banyak kita surplus, semakin banyak kita produksinya, itu akan bisa menyesuaikan harga. Saya kira demikian, Mas. Oke, kalau surplus kemudian harga juga bisa ditekan gitu ya. Pak Ketut, kami termasuk yang percaya juga bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dengan begitu banyaknya program dan juga upaya-upaya yang sudah dicanangkan oleh Bappenas, kita tentu saja berharap bahwa kemudian pemerintah akan berhasil menekan harga beras agar masyarakat kemudian tidak terbebani dengan harga yang cukup tinggi begitu ya. Terima kasih Pak Ketut, Ketua Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas Pak Ketut.